Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Ngobrol Virtual. Spesial edisi Kamis 11 Agustus 2022, kita akan membahas terkait dengan upaya pemerintah daerah untuk refleks penerbangan maskapai Wings Air di Bandara Matahora yang sampai saat ini belum ada kepastian. Tentunya untuk membahas ini kita sudah menghadirkan 3 narasumber kita yang sudah standby dari tadi untuk memberikan update terbaru terkait perkembangan yang ada. Dan pastinya sejak 8 Juli 2022, informasi tentang pemberhentian maskapai Wings Air yang beroperasi di Bandara Matahora Wakatobi ini menjadi sebuah informasi yang cukup mendadak dan mengagetkan banyak pihak. Tentunya hadirnya Bandara Matahora sendiri sebagai sebuah pusat penerbangan yang ada di Kabupaten Wakatobi ini sangat mempengaruhi jalannya para wisata yang ada di sana. Untuk informasi selengkapnya mungkin langsung saja kita terhubung dengan ketiga narasumber kita yang pastinya juga seperti yang saya katakan di awal sudah standby dari awal. Di sini sudah hadir Bapak Emen Lahuda selaku aktivis pemuda yang ada di Kabupaten Wakatobi. Halo Pak Emen. Halo, halo. Iya, baik. Dan saya menyapa narasumber saya selanjutnya. Di sini ada Bapak Laode Nasrullah selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi. Halo Bapak Laode Nasrullah. Halo, Ya, Mas sore. sepertinya selamat sore. Sepertinya sedang berada di rumah juga saat ini. Enggak ya, di kantor ya? Di kantor Saya ya. dapat. Tapi sama-sama di Wakatobi juga sama Emel Lahuda. Iya. Ya, sama-sama di Wakatobi ya. Untuk narasumber kita selanjutnya, tentunya kita masih menanti kehadiran dari Bapak Insinyur Hugua, anggota DPR RI dari perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang dulunya juga mantan Bupati Wakatobi. Tentunya kita bakal menggali banyak informasi juga kepada Bapak, tapi sampai saat ini kita masih coba untuk terus terhubung. Dan untuk tetap melanjutkan ngobrol virtual ini, saya mau mulai dulu mungkin dari Emen Lahuda. Saya ingin bertanya bahwa adanya isu terkait dengan penerbangan yang berhenti ini seperti apa sih? Ini mungkin menjadi perbincangan atau obrolan menarik mungkin di warung kopi untuk kalangan pemuda untuk membahas pemberhentian maskapai pada 8 Juli 2022 tidak beroperasi lagi di Kabupaten Wakatobi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi terkait masalah pesawat yang hari ini menghentikan operasinya di Bandara Matahora, saya sebenarnya agak sedikit menyayangkan keputusan daripada Lion Air. Uh, Adapun juga saya juga agak menyayangkan upaya dari pemerintah setempat kenapa sehingga permasalahan ini bisa diputus, uh, bisa dihentikan. Uh, Sebenarnya saya hari ini tidak mengkritisi ataupun menjelekkan yang namanya permasalahan ini. Namun saya hanya menyayangkan karena banyak persoalan dengan terhentinya pesawat ini itu akan terbengkalai tadi eh, proses ekonomi kita yang akan terganggu. Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan besar untuk saya. Karena saya lihat hari ini upaya dari pemerintah setempat tidak ada sama sekali untuk mengupayakan agar sesegera mungkin pesawat ini dapat kembali ke Wakatobi. Mohon maaf jelas suara saya, Bu. Jelas, jelas. Jadi, Ya, halo? ya, bisa dilanjutkan Pak Emen. Oh ya. Jadi keputusan Lion Air untuk menghentikan pesawat itu saya sendiri eh, kemarin masih agak ragu. Kenapa bisa pesawat ini bisa terhenti di Wakatobi? Kenapa tidak bisa beroperasi lagi di Wakatobi? Ternyata dengan setelah berjalannya waktu, saya melihat bahwa pernyataan Lion Air katanya rugi dalam persoalan eh,
pada saat terbang ke Wakatobi, semua bangku yang ada di dalam pesawat itu tidak terisi dan hanya sebagian yang terisi. Itu yang saya baca di media. Sedangkan yang kita ketahui bahwa eh, hari ini Wakatobi itu adalah daerah pariwisata. Dan tahun 2022, Wakatobi itu memiliki wisatawan tahun 2020 Wakatobi itu memiliki kunjungan wisatawan dari wisatawan lokal, nasional, mancanegara itu sebanyak 28.000 wisatawan. Namun hari ini hanya berselang waktu 1 tahun dengan kunjungan wisatawan yang sebanyak ini. Namun tahun ini itu agak sedikit berbeda. Kenapa pesawat ini bisa terhenti? Padahal tahun kemarin sebelum itu masih banyak wisatawan yang datang. Wisatawan mancanegara saja yang disampaikan oleh Kadis Pariwisata itu ada sebanyak 6.000 wisatawan mancanegara yang masuk ke Wakatobi dalam tahun 2020. Itu disampaikan langsung oleh Pak Kadis Pariwisata. Hari ini maskapai Lion Air menyatakan bahwa mereka rugi. Itu yang saya belum temukan rugi dalam hal apa. Kalau memang tahun ini kerugiannya itu karena tidak ada penumpang, berarti otomatis yang salah daripada isu maskapai saat ini adalah para wisatawannya kita yang kurang apa lagi namanya? Yang kurang untuk masuk ke Wakatobi. Kira itu saja sih. Ada tingkat promosinya mungkin yang kurang sehingga kunjungan para wisata juga untuk berkunjung ke Wakatobi nampaknya ikut mandek juga nih, apalagi kita terkendala sama 2 tahun pandemi yang pastinya mempengaruhi juga jalurnya transportasi udara ini. Kita tahu sendiri sejumlah penerbangan sempat dihentikan, kemudian akses perkumpulan juga sempat dibatasi oleh pemerintah setempat. Dan kita ingin tahu juga seperti apa perkembangan terkait Pemda yang sudah berupaya. Untuk informasi Tribuners bahwa kita sudah mencoba menghubungi pihak Pemda sendiri, baik Bupati, kemudian Sekretaris Daerah, kemudian juga ada Kepala Dinas Pariwisata, tapi mungkin karena berhalangan waktu atau kesempatan kita tidak bisa untuk ngobrol bersama di ngobrol virtual ini. Selanjutnya saya ke Bapak Laoden Nasrullah. Halo Pak. Halo. Ya, Pak, saya ingin mengetahui sebenarnya sejauh apa upaya dari pemerintah sendiri untuk melakukan koordinasi terkait dengan penerbangan kembali maskapai Wings Air di Kabupaten Wakatobi, Bandara Matahora. Dan kita ketahui bersama bahwa Bupati Haliana sudah melontarkan statement juga bahwa ini bukan hanya kerja dari Pemda tapi juga kerja bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu seperti apa sebenarnya? Sudah sejauh mana upaya yang dilakukan? Ya, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman yang di studio dan dimanapun yang menyaksikan ngobrol sore hari ini. Pertama, terima kasih sudah diundang di Tribun Network. Ya, terkait persoalan penerbangan ke Wakatobi. Jadi sejauh ini sebenarnya belum ada penjelasan detail dari pihak pemerintah daerah sendiri tentang upaya-upaya yang dilakukan secara resmi. Pertama di rapat pasca penghentian penerbangan ini. Terdengar ya suara saya? Ya, jelas Pak. Ya. Di pasca penghentian penerbangan ini per tanggal 27 itu pemerintah daerah bersama DPRD juga telah menghadiri rapat di kantor gubernur di Aula Merah Putih. Pada saat itu menghadirkan berbagai pihak termasuk Wings Air sendiri dari Kementerian Perhubungan dan Pariwisata membahas terkait hal ini. Namun di sana ada beberapa persoalan. Tentunya bukan soal kekurangan penumpang saja. Secara global memang kalau dikutip dari pertemuan itu, dari penjelasan pihak maskapai,
perang Ukraina dan Rusia itu juga mempengaruhi harga dari bahan bakar pesawat itu sendiri dari aftur, sehingga mengakibatkan kenaikan harga tiket. Itu yang berhubungan langsung dengan kurangnya penumpang menurut penjelasan pada saat itu. Nah, sampai sejauh ini sebenarnya untuk DPRD sendiri masih menunggu upaya resmi dari pemerintah daerah, dalam hal ini menyurat ke DPRD untuk bagaimana kita menindaklanjuti persoalan ini secara resmi juga. Maksud saya selain upaya pemerintah daerah ke eksternal, tentu hal-hal normatif juga sebagai penyelenggara pemerintahan juga harus tetap kita lakukan. Harus ada saling koordinasi antara kedua belah pihak, namun sampai sejauh ini pihak pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi belum menyurat. Kita tahu sendiri juga dari akun sosial media dari Bapak Laude Nasrullah sempat merilis bagaimana regulasi penerbangan maskapai Wings Air ini bisa jalan kembali, dan memang awalnya harus ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Sayangnya hari ini kalau misalkan ada pemerintah daerah mungkin bisa langsung terjawab kira-kira apa kendala dari pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi sehingga belum menyurat sampai saat ini. Seperti itu ya Pak? Ya, sebenarnya kalau dari sudut pandang saya ini hanya perbedaan cara saja. Dalam pikiran saja seharusnya kita selesaikan dulu di dalam internal kita antara dua lembaga di kabupaten ini untuk sebelum kita keluar. Nah, di dalam pandangan fraksi Nasdem kemarin dalam 23 pemerintah daerah sendiri sudah meminta di dalam pidato bupati yang diwakili oleh asisten untuk bagaimana DPRD bisa menyetujui subsidi ini di KUA 2023. Kemarin untuk fraksi Nasdem sendiri memberikan pandangan bahwa pemerintah daerah supaya bisa menyurat secara resmi ke lembaga DPRD untuk melakukan rapat ini secara khusus. Dan tadi juga sudah dijawab oleh pemerintah daerah. Boleh tahu jawabannya apa Pak? Ya, bertanggal ini saya bacakan supaya lengkap ya. Berarti jawabannya ini secara surat ya Pak ya? Di jawabannya ini di rapat paripurna juga tadi mengenai jawaban tentang pandangan kami kemarin. Ya. Jadi dijawab hari ini secara pidato juga yang pada saat ini Pak Bupati masih di luar daerah. Jawabannya diwakili oleh staf bahwa pada tanggal 11 Agustus diadakan rapat internal lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pembentukan tim teknis percepatan reaktivasi aksibilitas udara ke Wakatobi dan Kota Bau-Bau. Pemerintah daerah akan segera menyurat secara resmi kepada pimpinan dan anggota DPRD setelah skema reaktivasi ini diperoleh dari rapat hari ini, kurang lebih seperti itu. Jadi pihak pemerintah juga masih menunggu, karena toh nanti ke DPR juga akan memaparkan tentang skema subsidi yang akan kita lakukan. Berarti setidaknya sudah ada satu langkah konkret lebih maju lagi dibanding sebelumnya. Ya, ini lebih konkret. Ya, baik. Saya ke Emen Lahuda dulu. Emen Lahuda, ini sudah ada satu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan adanya langkah subsidi ya, salah satu solusi yang ditawarkan. Seperti apa memandangnya? Oke, baik. Saya sebenarnya sudah mengetahui hal itu dari story-storynya Pak Dewan yang tadi saya baca. Namun ada sesuatu yang harus ditaktisi dulu sebelum untuk meminimalisir pesawat ini sebelum masuk ke Wakatobi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ini pesawat kan belum masuk untuk saat ini ke Wakatobi. Berarti yang harus kita berupaya hari ini pengaruhnya kepada masyarakat itu seperti dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa. Nah, kalau yang saat ini saya lihat yang berdampak yang paling besar itu adalah taksi online yang ada di bandara, penjual yang ada di bandara. Hari ini kan mereka tidak dapat menjual, tidak dapat melakukan lagi operasional ke taksinya seperti itu. Ini yang harus diupayakan oleh pemerintah agar mereka ini tetap beraktivitas.
tetap menjual. Itu sebenarnya. Sembari kita menunggu pesawat ini agar dapat berjalan kembali. Saya percaya pemerintah daerah bisa kembalikan ini pesawat, apalagi maskapai tersendiri sudah menyampaikan bahwa kami butuh subsidi 6 miliar. Saya percaya itu akan bisa. Namun untuk mentaktisi itu, untuk mentaktisi pengaruh besarnya untuk dampaknya untuk Wakatobi itu yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Saya sebenarnya ingin bicara ini langsung kepada pemerintah daerahnya agar bisa dijawab secara langsung juga. Tapi apa boleh buat, hari ini Pemda tidak dapat hadir. Itu saja sih yang ingin saya mau sampaikan, bahwa yang perlu disiapkan saat ini adalah dampaknya untuk masyarakat itu harus ditaktisi. Jangan sampai ekonomi kita makin memburuk, makin memburuk. Saya kira sampai itu saja. Ya, jadi memang bukan hanya customer dari maskapai Wings Air yang harus dipikirkan, tapi juga orang-orang yang bekerja di lingkaran bandara itu sendiri seperti apa. Ini belum pasti juga nih, kira-kira berapa lama waktu yang harus masyarakat tunggu untuk Bandara Matahora kembali beroperasi. Saya ke Bapak Laude Nasrullah. Pak, seperti yang disampaikan Emen Lahuda di awal, memang ada kerugian dari pihak maskapai Wings Air yang terbang di beberapa bandara kecamatan yang ada di Indonesia ini. Kami juga mendapat rilis dari pihak maskapai Wings Air sendiri, namun tidak disebutkan secara spesifik, namun secara general saja bahwa memang terjadi kerugian. Namun komitmen untuk terbang untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia itu dengan yang lainnya pasti ada oleh pihak maskapai. Berarti dengan mempertimbangkan banyak hal juga tentunya. Ini bagaimana tanggapan dari Bapak Nasrullah? Ini seakan dari pihak maskapai Wings Air seakan menunggu dayung bersambut. Ya, Ilul, sebenarnya kalau saja pemerintah daerah dari awal menyurat, masalah ini sebenarnya akan lebih terang, karena di sana kita akan mendiskusikan tentang berbagai hal yang menyebabkan penumpang itu kurang, begitu. Jadi bukan hanya soal kita mau setuju subsidi atau tidak. Kita harus pastikan dulu program pariwisata kita, apakah kunjungan pariwisata ke Wakatobi ini adalah hasil promosi, atau misalnya apakah kunjungan wisatawan dalam negeri itu hasil promosi, atau memang ada tugas dari pemerintah itu sendiri. Itu sesungguhnya yang akan kita beda. Apakah Wakatobi kita masih berfokus pada pariwisata, atau apakah ada hubungan langsung antara besaran subsidi dengan kekuatan kita melakukan promosi. Tentu kalau kita promosi kita melakukan subsidi dengan anggaran yang sekian besarnya, tanpa promosi pariwisata yang baik atau tanpa program yang baik, ya kita akan mensubsidi pesawat kosong dong kalau orang tidak datang ke Wakatobi. Jadi harus ada korelasi antara bagaimana kekuatan promosi kita, bagaimana program kita di daerah untuk mendatangkan pihak wisatawan. Itu harus berkorelasi dengan baik agar kita sebagai DPRD bisa memastikan kepada masyarakat bahwa ini bermanfaat, seperti itu. Ya, itu saja sebenarnya tanggung jawab moral DPRD. Kenapa harus rapat-rapat seperti itu? Kita hanya mempertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa ini bermanfaat. Gitu. Ya, apalagi kita tahu sendiri Pak, ini Wakatobi masuk dalam top 10 destination di Indonesia yang pastinya hadirnya pesawat ini bisa menyokong proses akomodasi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Wakatobi. Kalau tidak ada pesawat, gimana wisatawan bisa datang? Kalau naik kapal laut pun memakan waktu lama, dan ini skemanya akan sama seperti 10 tahun lalu misalkan pada saat Bandara Matahora atau maskapai tidak ada di Kabupaten Wakatobi. Ya, artinya tempat wisata yang ini kan Wakatobi menjadi jauh, dengan walaupun banyak akses ke Wakatobi ini melalui laut, tapi hampir bisa dipastikan bahwa Wakatobi menjadi jauh, dan pilihan pariwisata tentu dia akan mencari tempat yang gampang diakses. Seperti itu. Ya, dan sejauh ini belum ada kepastian Pak ya, kira-kira kapan, akhir tahunkah, bulan Novemberkah, Oktoberkah, kapan Bandara Matahora bisa beroperasi lagi? Itu kalau hitungan teknis saya, tapi mudah-mudahan ini tidak benar ya. Mungkin ada bocoran atau obrolan mungkin.
mudah-mudahan ini salah, tapi kalau hitungan saya kalau dilakukan di APBD perubahan dengan asumsi kita tetapkan 30 September, maka APBD perubahan akan difasilitasi di provinsi sesuai proses ketentuan perundangan itu kan 14 hari. Ya. Di bulan Oktober. Tentu setelah difasilitasi di provinsi itu tidak langsung cair juga anggaran itu. Masih ada proses sehingga saya agak pesimis ini untuk bisa tahun ini, tapi mudah-mudahan analisa saya salah soal itu. Maka saya lebih menitik beratkan sebenarnya agar subsidi ini masuk di tahun 2023. Wah, makin lama lagi menunggunya. Baik Tribuners, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Yes. Kami di Ngobrol Virtual. Ya, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Virtual dan juga kedua narasumber saya yang masih standby dan kita masih menunggu satu narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Hugua yang sampai saat ini masih mencoba terus terhubung dengan kita. Baik, saya langsung ke Bapak Emen Lahuda terlebih dahulu. Pak, ini kita tahu sendiri bahwa Bapak selalu mengkritisi baik di sosial media atau secara langsung melakukan berbagai aksi untuk menyoroti kebijakan pemerintah. Ini mungkin jadi salah satu momen juga bisa Anda sampaikan bahwa pada saat 8 Juli 2022 maskapai berhenti beroperasi, Anda sempat mengklaim ini menjadi kemunduran bagi Kabupaten Wakatobi karena tidak ada lagi pesawat yang beroperasi di sana dan kita belum tahu waktu pasti kapan pesawat itu beroperasi. Apa yang dimaksud dengan kemunduran, Emen Lahuda? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan statement saya pada beberapa media yang ada di Wakatobi hari ini, saya selalu mengatakan bahwa Wakatobi hari ini ada yang berbeda dan itu sangat mundur. Jelas dengan terhentinya pesawat ini, kita kembali merasa bahwa kita baru berkabupaten kembali karena
waktu yang harusnya kita bisa tempuh hanya 1 jam, itu sekarang kita kembali tempuh sampai 8 sampai 10 jam. Itu adalah bagian dari salah satu kemunduran kita berwakatobi. Yang kedua, hari ini dengan terhentinya pesawat ini banyak permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah. Saya tidak usah lari dari persoalan perekonomian. Saya langsung ke beberapa kinerja daripada pemerintah yang hari ini tidak ada sama sekali dapat menguntungkan untuk masyarakat setempat yang ada di Kabupaten Wakatobi. Hari ini ada beberapa banyak program Pemda yang terhenti di tengah jalan, itu sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi yang ada di Kabupaten Wakatobi. Apalagi dengan kondisi saat ini pesawat berhenti di Wakatobi. Gitu. Sedangkan kita berwakatobi membutuhkan orang banyak agar kiranya datang ke Wakatobi, berwisata dan masyarakatnya dapat menikmati hasil dari apa yang mereka bawa dari daerahnya. Saya kira itu saja sih, Pak. Ya, jadi memang diperlukan langkah konkret untuk bisa segera mengatasi berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Wakatobi ini. Baik, saya ke Bapak Laude Nasrullah kembali. Pak Nasrullah, ini salah satu suara rakyat juga ini. Salah satu suara rakyat yang kalau bisa dibilang ya selalu mengeluh ya, selalu mengkritisi pemerintah. Saya ingin bertanya bahwa adakah langkah konkret itu yang sudah dipersiapkan oleh dari DPRD sendiri, walaupun mungkin secara teknis atau regulasi ini bukan wilayah DPRD, mungkin ada tawaran solusi mungkin yang ditawarkan untuk mengatasi kekosongan beroperasinya pesawat ini? Ya, secara konkret DPRD adalah yang kami sampaikan kemarin. Kami butuh surat secara resmi agar kami bisa menindaklanjuti di dalam rapat DPRD sendiri. Seperti itu. Saya berharap besar di rapat hari ini bisa ada titik terang, minimal kita bisa maju 2-3 digit tentang proses penerbangan ini. Saya percaya bahwa pemerintah dengan bupati, wakil bupati, 34 kepala dinas juga memikirkan ini. Kami DPRD hanya butuh legitimasi secara surat menyurat agar kami bisa menindak sesuai dengan tata tertib DPRD. Tentu salah satu tawaran kami adalah bahwa rencana subsidi ini bisa dirapatkan terlebih dahulu secara khusus sebelum kita melangkah pada rapat yang lain. Seperti itu. Ya, terkait subsidi 6M, ini sempat juga diucapkan oleh Emenla Huda bahwa pihak maskapai Wings Air untuk beroperasi kembali mereka meminta nilai 6M dan itu akan dibahas pada saat rancangan anggaran perubahan atau APBD di September mendatang. Itu seperti apa? Kalau boleh tahu prosesnya. Ya, angka 6M itu muncul pada saat rapat tanggal 27. Tapi kalau kita lihat berita juga kemarin pemerintah mengisi juga bisa berubah, tapi mudah-mudahan tidak. Kalau menurut dari Bapak itu Nasrullah keterangan sendiri, dari ya mohon maaf Pak, itu keterangan dari pihak Wings Air sendiri di rapat tanggal 27 di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya, angka 6M itu besar atau kecil menurut daerah? Bukan soal besar kecilnya, soal pertanggungjawabannya seperti apa. Soal pertanggungjawaban dan RAPD sendiri nantinya kira-kira DPRD akan siap untuk membahas ini ketika ada surat nanti? Secara kelembagaan DPRD sudah mengatakan dari awal bahwa seluruh langkah pemerintah daerah untuk bagaimana berupaya tentang reaktivasi pesawat ini DPRD mendukung. Tentu melalui mekanisme tata tertib yang ada. DPRD juga harus memberikan saran dan masukan karena itu adalah pertanggungjawaban anggaran kita kepada masyarakat. DPRD lebih kepada pertanggungjawaban moral. Artinya seperti yang disampaikan Saudara Emen tadi, di tengah persoalan-persoalan yang lain, ini juga harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik secara moral dan politik.
Jadi tidak terkesan bahwa kita hanya mengurus masalah ini juga, banyak persoalan juga yang lain yang kita harus punya semangat yang sama dalam mengurusnya. Ya, tapi persoalan pesawat ini apakah termaksud persoalan urgensi kah atau seperti apa? Melihat daerah kita yang bergantung kepada pariwisata, tentu ini harus kita anggap urgen, mau tidak mau. Ini adalah menjauhkan Wakatobi dari ibu kota tentunya. Tidak adanya pesawat itu. Ya, anggota dewan juga kalau perjalanan dinas ya harus naik kapal 8 jam dulu sampai ke Kendari. Kapal. Meskipun dengan tawaran harga tiket dari Wings ini sebenarnya jauh dari, bukan jauh sih, tapi agak selisih dengan SPPD anggota DPR. Maksudnya harga tiket yang ditawarkan Wings ini melebihi dari transportasi anggota DPR. Ya, apalagi kita tahu sendiri ya terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tiket pesawat ini tidak hanya di Kabupaten Wakatobi namun juga di beberapa daerah lainnya. Saya ke Emen Lahuda kembali. Oke, Pak Emen, ini sangat kompleks ternyata. Tidak hanya persoalan maskapai yang gagal terbang, namun banyak hal yang memang harus diurusi. Namun seperti kata dari Bapak Laude Nasrullah, ini persoalan yang urgen yang tidak bisa juga ditinggalkan begitu. Tetap harus menjadi hal utama yang pastinya harus segera diatasi. Melihat segala problematik ini, adakah mungkin cerita-cerita di warung kopi atau cerita sesama aktivis seperti apa terkait dengan tidak adanya penerbangan ini? Saya ingin tahu sebenarnya pandangan dari teman-teman aktivis seperti apa. Ya, mungkin bisa dikasih nyala mic-nya. Baik. Halo. Baik, bisa ya terdengar? Ya, mungkin bisa ditanggapi. Ya. Baik, terkait dengan persoalan pesawat itu atau tongkrongan saya itu pasti selalu ya ceritakan tentang terkait masalah pesawat itu. Kalau saya larinya kepada dampak sih, dampak dengan terhentinya pesawat ini. Betul tadi apa yang disampaikan sama wakil DPRD kita bahwa hari ini Wakatobi adalah daerah pariwisata. Kita tidak boleh kan bahwa dengan adanya pesawat ini kita harus tergantung tidak, tapi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Wakatobi. Kalau wisatawan yang hari ini datangnya ke Wakatobi hanya liburan 1 minggu atau 4 hari cutinya, itu semuanya habis di jalan. Karena yang biasa waktu yang ditempuh hanya 1 jam, kini mereka tempuh sampai 10 jam dan bahkan masih transit juga di kota Kendari. Tak hanya itu, teman-teman juga selalu menyampaikan hasil-hasil kerja, bertanya hasil-hasil kerja daripada pemerintah daerah hari ini. Hari ini jujur kami dari teman-teman yang suka mengkritisi pemerintah daerah tidak melihat itu. Kita ajak untuk cerita dan komunikasi saja secara langsung, tidak ada ruang untuk itu. Ini susahnya untuk teman-teman cari titik temunya agar bagaimana bisa pemerintah ini bekerja sama dengan teman-teman yang suka mengkritisi, maksudnya bekerja sama dalam hal ini mencari solusi sama-sama untuk Wakatobi. Karena kita tahu sendiri, lihat hari ini kerja dari hasil pemerintah daerah saat ini tidak ada yang dapat kita rasa. Malah dampaknya seperti ini kan, seperti yang kita rasa saat ini, pesawat hilang, ekonomi kita melemah. Pesawat tidak hilang. Iya. Maksud saya pesawatnya terhenti untuk sementara. Belum lagi perekonomian kita terganggu, wisatawannya kita mengurang. Itu kan efek dari hasil kerja pemerintah yang hari ini tidak serius untuk masyarakat Wakatobi. Maka
lahir teman-teman hari ini agar kiranya mengajak pemerintah daerah, ayolah libatkan teman-teman hanya untuk berpikir begitu. Kita hanya menyumbang ide loh, tidak digaji, tidak juga dikasih makan. Kita hanya menyumbang ide hanya untuk membantu agar masyarakat Wakatobi ini dapat membaik perekonomiannya, dapat tertolong perekonomiannya, dan dapat bekerja di dalam sekitaran ruang lingkup Kabupaten Wakatobi juga. Kira itu saja. Ruang kepemudaan mungkin bisa dibuka lebih lebar lagi, lebih luas lagi untuk bisa ada komunikasi antara Pemda, pemuda, dan dari DPR sendiri. Ini kan DPR dari tadi saya bilang bahwa suara MN ini adalah satu di antara ratusan ribu suara rakyat Wakatobi, yang maksudnya mungkin tidak semua bisa terwakilkan dengan suaranya, tapi ini merupakan satu suara rakyat loh Pak. Dari tadi MN selalu bilang Pemda begini, Pemda begini. Saya ingin mendengar juga kritik dong ini anggota dewannya. Kira-kira kenapa tidak bisa mendondor pemerintah daerah untuk segera menyurat, padahal ini hanya surat doang yang dikerjakan ini. Tapi pemikirannya itu sudah sampai 30 hari, 30 malam. Ini sudah tambah 4 hari lagi sejak pesawat menyatakan berhenti. Ini seperti apa ini? Pak Laude Nasrullah, bisa ditanggapi? Pertama kan semangat kita semua sama ya, bahwa pesawat ini harus kembali. Ruang diskusi antara pemerintah dan pebisnis ini juga harus kita maklumi bahwa harus menemukan sebuah formulasi win-win solution antara pebisnis dan pemerintah. Karena kan namanya bisnis tidak mungkin juga dia mau rugi. Harus kita punya pandangan ke sana. Jadi tidak hanya satu sudut pandang saja. Nah, komunikasi antara pebisnis dan pemerintah ini ya butuh waktu untuk bagaimana kita bisa lebih sabar untuk menunggu. Tetapi dalam hal ini sebenarnya kalau DPRD lebih menginginkan, terutama saya sendiri ya, bagaimana ini hal normatifnya juga bisa berjalan, sehingga pada prosesnya nanti ketika misalnya mendapatkan titik temu antara maskapai dan pemerintah kita, DPRD sudah siap juga dengan berbagai argumentasi. Harusnya hal-hal normatifnya juga tetap jalan. Tapi menurut jawaban tadi di dalam rapat bahwa akan segera menyurat setelah ada hasil rapat hari ini yang dilakukan juga hari ini. Ya, pastinya juga persoalan surat ini menjadi pelik karena itu perlu pemikiran mungkin 30 hari, 30 malam untuk bisa merangkai kata demi kata menuntaskan persoalan ini. Dan saya kembali ke Emen Lahuda. Ini beberapa jawaban-jawaban yang telah diberikan Bapak Laude Nasrullah. Dari tadi Anda mengkritik kebijakan pemerintah daerah. Padahal dalam menjalankan sebuah daerah, saya rasa bukan hanya pekerjaan pemerintah daerah, ada lembaga legislatif di situ yang juga mengambil peran penting untuk jalannya sebuah pemerintah daerah. Kenapa tidak mengkritisi pemerintah? Kenapa tidak mengkritisi lembaga legislatif itu juga gitu? Kenapa hanya pemerintah daerah? Atau jangan-jangan karena satu forum hari ini dengan Bapak Laude Nasrullah atau seperti apa? Atau Bapak Laude Nasrullah selalu suka membuka ruang dengan anak muda atau seperti apa? Emen Lahuda. Pertama, saya bukannya tidak ingin mengkritisi lembaga DPRD. Namun, lembaga DPRD saya rasa kinerjanya cukup terbuka untuk menyampaikan ke publik. Contoh kasus ya, saya bukan ingin mau memuji Wakil Ketua DPRD, tapi ini fakta ya di lapangan. Selesai hasil rapat, sampaikan ke masyarakat. Melalui sosial medianya, kita dapat ketahui bahwa ini loh hasil rapat yang saat ini. Tadi baru selesai rapat, saya sudah dapat membaca hasil rapat pada hari ini. Jadi bukannya saya tidak mengkritisi, hanya saya juga agak menyayangkan dari kinerja DPRD yang saat ini. Kenapa bisa hanya persoalan surat menyurat itu tidak bisa dipanggil secara dengan tegas seperti itu? Kenapa harus lambat selama ini? Gitu. Sedangkan dampaknya itu makin hari makin meningkat, makin lama. Betul itu.
Itu Sejauh ya. sebentar. Ya, itu dia. Makanya DPRD itu juga harus tegas memanggil ini pihak pemerintah daerah agar kiranya lebih bertanggung jawab dengan persoalan pesawat ini. Kami tidak ada informasi yang kami tahu selain daripada DPRD, informasi dari DPRD, media dari DPRD. Saya kira itu saja. Pemerintah Iya. Kabupaten Wakatobi juga punya satu Facebook, punya Instagram yang juga selalu mengupdate informasi walaupun mungkin tidak seupdate Bapak Wakil Saya kan DPRD YouTuber, ya, Ketua bedakan. DPRD ini ya. Karena kita tahu Bapak Wakil Ketua DPRD ini cukup media sosial holic sepertinya. Selalu mengupdate segala informasi. Tapi itu sangat bagus karena pasti masyarakat membutuhkan informasi itu, dan saya rasa Pemda juga dengan platform yang dimiliki, dengan sosial yang dimiliki juga selalu mengupdate informasi-informasi yang diberikan. Baik, saya ke Pak Lode Nasrullah Haligi. Ini dapat pujian dari satu rakyatnya. Bukan pujian itu. Waduh, bahaya banget ini. Harusnya ada Pemda di sini buat sama-sama duduk, kita saling diskusi, saling ngobrol, tapi sayang sekali belum dapat waktu yang pas gitu. Pak Laude Nasrullah, terkait dengan pariwisata Wakatobi, pernahkah mungkin mendengar selentingan jeritan rakyat yang mungkin sempat mengeluhkan terkait dengan warungnya sepi pengunjung, Ya. atau pasar yang sepi, atau yang seperti apa? Dan kita ketahui bersama, mungkin pesawat ini bukan bukan satu-satunya hal yang menyurutkan itu, karena pasti di antara semua penumpang pesawat tidak mungkin langsung lari ke pasar, tidak mungkin langsung pergi ke warung. Maksudnya kita secara logika bisa berpikir seperti itu, tapi dengan berhentinya pesawat ini kan juga bisa mempengaruhi siklus itu sebenarnya, siklus pariwisata, siklus ekonomi yang ada di kabupaten itu sendiri. Apakah pernah mendengar selentingan mungkin maksudnya langsung bertemu dengan rakyat, berbicara Ya. dengan rakyat apa keluhannya gitu? Ya, praktis ya, ini teman-teman pegiat pariwisata, teman apa rental di bandara, bahkan ada teman-teman yang baru melakukan cicilan, itu luar biasa tentunya keluhannya, yang apa menjual oleh-oleh dan lain sebagainya. Tentang surat itu tadi, teman-teman, bahwa surat itu adalah legitimasi masalahnya. Dari berbagai macam persoalan yang lain. Tiap hari ini kita rapatkan juga persoalan yang lain, persoalan di daerah. Tapi surat itu adalah legitimasi agar kita bisa memasukkan ke dalam jadwal kita. Jadi menjadi rapat khusus tentang subsidi. Kalau kita misalnya memanggil pemerintah daerah untuk membahas ini, ya tentu hasilnya hanya rekomendasi biasa, tidak menjadi kuat untuk menjadi nota kesepahaman. Kan ujung dari apa surat itu adalah nota kesepahaman antara dua lembaga yang besar ini, menjadi nota kesepahaman yang akan dimasukkan di dalam dokumen KPPS sampai pada APBD nanti. Jadi memang tahapannya harus seperti itu. Kalaupun ada tahapan-tahapan yang lain mungkin di luar pengetahuan saya, tapi saya sebaiknya seperti itu sih. Iya. Berarti memang ada keluhan-keluhan yang sudah dilontarkan oleh masyarakat setempat terkait adanya dampak berhentinya pesawat yang tidak beroperasi ini. Mulai tadi yang sudah disampaikan Emen Lahuda bahwa orang-orang yang berdagang di seputaran bandara, yang mengisi spot-spot tempat warung dan lain-lain, restoran dan lain-lain, ternyata dengan tidak beroperasinya pesawat ini juga mereka juga tidak beroperasi gitu. Mereka juga tidak mendapatkan penghasilan. Bahkan mobil rental, para pengusaha mobil rental yang kita tahu sendiri, saya sendiri ketika ke bandara pasti nyarinya mobil rental untuk pulang gitu. Tapi dengan berhentinya juga maskapai penerbangan ini, ya pasti mereka juga tidak mendapatkan penghasilan dari situ. Mau berharap dari mana? Dari masyarakat setempat untuk merental mobil mungkin bisa ya ketika jalan-jalan, tapi itu kan tidak menjadi penghasilan tetap ya untuk mereka gitu. Ya, apalagi keluhan teman-teman seperti yang baru berapa bulan kredit mobil dan lain sebagainya, itu kan menjadi bingung mereka mau dapat penumpang dari mana.
sangat jauh lah. Kalau kita cerita efek multiply efek dari pesawat ini, sebenarnya semua masyarakat juga merasakan, hanya mungkin tidak ada ruang untuk menyampaikan secara gamblang seperti Emen dan teman-teman. Tapi secara keseluruhan pasti orang merasa. Ya. Saya hanya ingin bahwa pertama persoalan daerah ini bukan hanya soal pesawat ini saja. Harus kita memiliki semangat yang sama dalam mengatasi semua persoalan yang ada. Ya, jadi memang semua harus saling berkontribusi untuk bisa sama-sama menerbangkan pesawat ini kembali di di Bandara Matahora. Kita tahu sendiri, legislatif, eksekutif, kita harapkan bisa berjalan berbarengan untuk bisa mengatasi persoalan ini. Baik, jadi kalau ada Pak Hogwa juga tadinya saya mau sampaikan itu aspirasi soal itu, bahwa Wakatobi ini kan ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai sekutu destinasi, berbagai macam keindahan pariwisata di dalamnya. Nah, begitu kita mendapatkan persoalan ini kan, ya harusnya kita juga dibantu. Wakatobi juga harusnya dibantu atas status yang diberikan itu. Itu bukan tugas yang gampang. Ya. Kita diberikan status sekutu destinasi itu, kalau tidak dibarengi dengan intervensi langsung misalnya, ya kita berharap ada perhatian khusus juga dari pemerintah pusat. Ya, dan kita tahu bersama bahwa cikal bakal berdirinya Bandara Matahora Wakatobi ini adalah berkat itu, di belakangnya adalah di belakangnya ada sosok Hugua yang mengambil peran penting dalam hal ini. Pastinya kita juga bayangan saya setelah pesawat ini berhenti harusnya kita ketemu beliau dulu. Karena beliau yang pernah melakukan pernah membangun bandara, pernah melakukan subsidi. Harusnya beliau yang kita lebih berdiskusi dengan beliau soal persoalan ini. Ya, apalagi perjuangan top 10 destination tadi yang seperti Bapak Nasrullah sampaikan, bahwa sosok tadi yang ada di belakang itu yang bisa kira-kiranya bisa memberikan asupan dan nutrisi dari obrolan kita juga hari ini gitu. Kira-kira langkah tepat apa yang akan diberikan, dan pastinya kita juga sejauh ini masih terus menunggu untuk bisa terhubung dengan Bapak Hugua. Kiranya mungkin Bapak bisa masih terus mencoba untuk connecting di kita karena katanya Bapak lagi terganggu jaringan. Baik, saya mungkin langsung ke YouTube untuk mengecek respon dari para Tribuners dari obrolan kita hari ini. Oke. Mantap, itu ada tanya jawab ya? Ya, siapa tahu ada respon. Ada sih. Oke, kita coba lihat dulu respon. Ya, ada 128 Tribuners yang sudah ikut menyaksikan tayangan ini. Saya mulai, sudah menunggu Henry Majid. Kemudian katanya berbelit-belit. Ini berbelit-belit apa nih maksudnya berbelit-belit? Kepengurusannya kah? Dan katanya semoga ada doa dari Alan Welder, katanya semoga segera terselesaikan permasalahannya. Ada Raja Buton di sini, kami boleh bertanya kepada aktivis maupun wakil kami di DPRD. Boleh bertanya, tapi tidak langsung disampaikan pertanyaannya. Jadi buat para Tribuners yang ingin bertanya, boleh langsung sampaikan di kolom chat komentar. Di sini sejauhnya berbagai komentar dan respon yang disampaikan oleh para Tribuners. Mungkin para narasumber saya juga bisa melihat langsung seperti apa respon dari para Tribuners yang ada di chat YouTube. Itu kan saya baru berbicara masalah pesawat saja beberapa menit. Kita teman-teman sudah lihat bagaimana berbelitnya. Gimana dengan pemerintah daerah yang sementara berusaha, ketemu Wings, ketemu pemerintah pusat, itu pasti berbelit. Ini yang saya sampaikan baru dari sudut pandang saya nih. Sudut pandang saya saja sudah sekian berbelit. Bagaimana dengan teman-teman juga di pemerintah? Makanya memang butuh kesabaran, karena berbelitnya urusan di daerah itu sebenarnya kehati-hatian juga. Ada satu yang saya belum sampaikan tadi, bahwa tawaran harga seat dari Wings Air itu melebihi dari Kemenhub.
Keputusan Menteri Perhubungan nomor 68 2019 itu dilewati. Jadi kalau kita subsidi, ya pasti ada temuan di sana. Karena subsidi kita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada perhitungan nggak dari mungkin anggota DPRD sendiri kira-kira yang sesuai angkanya untuk ditetapkan sebagai angka subsidi itu berapa? Kalau 6M katanya melebihi gitu. Kepmenhub nomor 68 kalau tidak keliru itu harga kan sekitar 970 sekian ribu. Nah, kalau kita subsidi di atas angka itu pasti jadi temuan. Adapun 6 miliar yang disampaikan itu adalah sebagai jaminan terbang kepada pihak perusahaan. Artinya dia akan dipotong sesuai dengan kursi kosong yang ada. Jadi 6M itu untuk setahun? Ya. Untuk setahun sebuah angka jaminan yang pastinya nanti akan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah jika sebenarnya 6M itu adalah angka tawaran dari kacamata bisnis mereka. Oke, itu baru tawaran, belum angka fix. Iya, kita belum menyampaikan misalnya kita mau bayar untuk per bulan kah, per 2 bulan kah, per 6 bulan kah, itu yang masih didiskusikan oleh pemerintah daerah. Oke, saya kembali lagi. Yang pasti bahwa deposit yang disebut dengan deposit itu akan dikurangi sesuai dengan kursi kosong yang ada. Artinya kalau pariwisata kita berhasil kita promosikan, penumpangnya full, berarti tidak akan dipotong. Ya, berarti kembali lagi pariwisata digenjot ya supaya ada penumpang di pesawat seperti itu. Baik, saya ke YouTube lagi karena nampaknya ini makin rame, makin kita pancing Tribunersnya makin rame pertanyaannya ini. Di sini ada Mulyono SKM sempat bertanya staf khusus milenial di mana posisinya. Ya, seperti kita ketahui pemerintah daerah juga menggait beberapa anak muda Kabupaten Wakatobi untuk menduduki posisi staf milenial ini yang mengambil perannya dalam berbagai bidang pastinya. Ini juga menjadi pertanyaan para Tribuners, kemana staf milenial? Kira-kira mungkin bisa nanti ikut ngobrol virtual, kita gali lagi kira-kira seperti apa pemikirannya, pendapatnya, baik bukan persoalan pesawat saja, tapi ternyata banyak persoalan-persoalan yang perlu dibahas juga gitu. Kemudian ada lagi dari Suherlan Erlan, masih beku karena tidak ada Pemda, perwakilan dari Pemda. Iya, memang kita sangat-sangat menunggu. Kiranya mungkin Pemda bisa menyaksikan tayangan ini, boleh komen di bawah. Kira-kira responnya seperti apa untuk bisa kita ngobrol virtual. Kalau misalkan tidak ingin berdampingan dengan Laude Nasrullah atau Emen Lahuda, mungkin kita buat program yang tersendiri lagi untuk Pemda gitu. Pemda pasti sangat berhati-hati untuk memberikan komentar, jangan sampai memberikan harapan yang baru. Sehingga mereka cenderung menunggu, apalagi hari ini ada rapat. Saya agak bijak ini karena di depannya Tribun ini. Kalau di diskusi langsung mungkin lebih keras. Tapi pasti mereka lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang ini. Pasti menunggu bagaimana kesimpulan dari rapat yang mereka lakukan hari ini. Di sini juga ada komentar dari Saman. Saya rasa hanya masalah komunikasi dan koordinasi saja dengan pihak maskapainya. Kalau Pemda tawar-menawar dengan pihak maskapai mungkin ada titik temu. Kita ini tawar-menawar sepertinya ini bisnis ya. Kita ada untung, ada rugi, pihak maskapai juga pastinya tidak mau rugi. Begitu pula Pemda pastinya juga tidak mau rugi untuk persoalan ini. Pemda pasti menghitung dalam angka efisiensi anggaran. Sementara bisnis akan menghitung di angka yang menguntungkan. Itu yang harus mendapatkan titik temu antara bisnis to government itu. Ya, baik, itu salah satu regulasi juga yang harusnya dipikirkan buat Pemda gitu. Saya ke Emen Lahuda dulu. Dari tadi terdiam mendengar sepertinya dan berpikir juga mendengar berbagai komentar Tribuners. Ada yang bilang berbelit-belit, ada yang bilang belum ada keterwakilan Pemda dalam obrolan ini. Emen Lahuda, saya minta tanggapannya. Ya, baik.
memang kalau kita lihat memang agak berbelit-belit. Tapi uh, sini saya mau ingin sampaikan bahwa sebenarnya ini tidak berbelit-belit. Wakatobi bukan tumbuh 1 2 hari, bukan 1 tahun atau Wakatobi sudah tua menurut saya. Nah, udah harus maju Wakatobi ini. Nah, dari masa-masa sebelumnya kan sudah ada yang subsidi, sudah ada yang berhenti juga. Ini harusnya pemerintah daerah belajar dari sini, dari pemimpin-pemimpin sebelumnya ini. Sejauh mana pencapaian mereka. Ini kita lihat di media sosial malah hanya saling menyalahkan antara antara mereka, menjelekkan pihak satu, menjelekkan pihak yang satunya lagi. Ini kan tidak etis, ini kan tidak bagus untuk kita jadikan tontonan bagi masyarakat. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin Pemda ini agar kiranya bekerja sesuai dengan tupoksinya, bekerja sesuai dengan apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus diharapkan oleh masyarakatnya. Ini malah kita lihat ketika ada yang menyampaikan permasalahan Pemda ke Pemda tersendiri, itu dianggap lawan. Ini kan nggak etis. Ini kan maksud saya nggak gimana ya, masyarakatnya sendiri dianggap musuh, padahal masyarakatnya juga ingin membangun Wakatobi itu. Saya rasa itu saja. Saya hanya berharap ke pemerintah daerah agar bisa belajar dari pemimpin-pemimpin sebelum mereka memimpin Wakatobi ini. Itu saja. Ya, saya juga dapat pesan dari Kepala Dinas Pariwisata Pak Ya, Bapak Nadar. Nadar Sinyosarif yang baru saja mengirim pesan tadi, merespon pesan saya yang untuk mengajaknya kembali kira-kira bisa bergabung tidak hari ini untuk ngobrol bersama kita. Katanya pemerintah daerah sebenarnya siap dan pastinya selalu mencari solusi untuk membahas terkait dengan pemberhentian maskapai ini. Sejauh ini mereka masih meremukan kira-kira langkah pasti apa yang akan dilakukan seperti itu. Dan dengan hadirnya Emen Lahuda dan juga Pak Nasrullah, diharapkan katanya ini dari tanggapan saya bisa menjadi angin segar, penyemangat juga untuk kita bisa semangat kembali membangkitkan atau kira-kira mendapat solusi langkah yang konkret seperti apa, atau menciptakan solusi ketika pesawat belum beroperasi, kira-kira langkah apa sih yang harus kita lakukan sembari menunggu pesawat itu bisa terbang kembali di Bandara Matahora. Tapi kembali lagi, ini bukan cuma persoalan pesawat, tapi orang-orang yang terlibat di dalamnya, pelaku bisnis pariwisata, kemudian itu tadi mereka yang membuka usaha rental mobil yang katanya ternyata baru saja menyicil, bahkan kemudian di situ juga ada pedagang kecil dan masih banyak persoalan lainnya. Memang ibaratnya ini adalah lingkaran yang harus saling berkontribusi satu sama lain. Sepertinya obrolan kita hari ini cukup panjang dan cukup menarik sebenarnya, namun ada ya banyak hal yang kurang dengan itu tadi. Kita ingin tahu seberapa jauh langkah dari pemerintah daerah, dan sejauh ini Bapak Hugo sebenarnya masih terus terhubung, tapi saya tidak tahu ada kendala apa sampai 1 jam kita live belum juga masuk. Tapi saya ingin menutup obrolan ini mungkin dengan apa ya, closing statement dari kedua narasumber saya yang sudah mencoba standby hari ini. Ya, Baik, ya boleh dari Emen Lahuda. Harusnya dari Pak Dewan dulu ini, tapi nggak apa-apa. Ya, saya Emen Lahuda. Langsung saja. Saya simpel sih kalau saya untuk diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan pesawat ini. Closing statement saya bahwa pemerintah harus lebih terbuka dan jadikan semua orang itu adalah kawan, bukan lawan, dan teman diskusi. Itu saja. Ya. Jadikan teman nih ya, teman diskusi bukan lawan. Ini tertunjuk pada semuanya pemerintah. Oh ya, baik legislatif maupun eksekutif ya. Oke, baik Bapak Laude Nasrullah, kira-kira apa closing statementnya terkait obrolan kita hari ini? Ya,
persoalan Wings Air ini adalah persoalan antara bisnis dan pemerintah, sehingga kita harus sedikit bersabar untuk menunggu hasil komunikasi. Menekan ya sah-sah saja, tetapi bahwa kita harus memacu pemerintah untuk terburu-buru. Terburu-buru itu apa? Cepat itu tidak harus terburu-buru. Maksud saya bisa kita ambil langkah cepat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Jangan juga publik berharap agar DPR dan pemerintah itu harmonis, karena kalau DPR dan pemerintah harmonis, kita juga harus berhati-hati. Tunggu, pemerintah dan DPRD harmonis. Ada apa pemerintah dengan DPRD harmonis? Harmonis apa dulu? Kalau kita berharap bahwa pemerintah dan DPRD ini sudah tidak saling berdebat, itu juga bahaya. Kalau saya kata itu juga berbahaya untuk publik. Itu juga harus menjadi cara berpikir kita bersama, bahwa segala macam perdebatan pemerintah dan DPRD ini adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat kita, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi kalau pemerintah dan DPRD juga sudah sekata, itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada persekongkolan yang kita tidak inginkan begitu. Jangan ada kubu di dalam perkumpulan ya. Kita nikmati itu perdebatan DPR. Jadi memang ada yang ingin saya tambahkan ya? Iya, boleh. Oh ya. Saya ingin mau menambahkan, ini hanya pesan saya untuk pemerintah daerah. Itu agar kiranya coba buka forum, jangan hanya Tribun yang buatkan kita forum, tapi pemerintah daerah juga bukakan kita. Betul. Kita bisa berdiskusi dengan baik. Kami juga sebenarnya bosan di jalanan terus. Kata teman-teman semuanya bosan di jalan terus, udah panas, udah capek. Nah itu, jadi coba bukakan kita forum agar kiranya kita saling tukar pendapat di dalam forum tersebut. Itu saja. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua narasumber saya, Bapak Laude Nasrullah selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dan juga aktivis pemuda yang menyuarakan suara pemuda di Kabupaten Wakatobi, Emenla Huda. Dan sekali lagi terima kasih banyak juga buat para tribuners yang telah menyaksikan tayang ini nih, tentunya dengan tema yang kita angkat, pesawat tak terbang, nasib pariwisata Wakatobi kemana. Dan sejauh obrolan kita belum tahu kemana pariwisata Kabupaten Wakatobi nantinya ke depannya gitu. Tentunya ini yang menjawab dan mengambil langkah, kita harapkan Pemda juga bisa nantinya ikut bergabung bersama kita, kira-kira langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan, seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah standby sejak awal, memberikan amunisi dan spirit barunya, dan pastinya mudah-mudahan spirit dan masukan-masukannya ini bisa menjadi solusi juga untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Tribuners telah menyaksikan ngobrol virtual hari ini. Bersama saya Desi Triana dan sampai jumpa di ngobrol virtual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.